Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap semangat dan diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Masih bersama saya, kita belajar bahasa Indonesia kelas 10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang cerita rakyat. Sebelum saya menjelaskan materi tentang cerita rakyat atau hikayat, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan, serta terampil menceritakan kembali isi cerita rakyat, hikayat yang didengar dan dibaca dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Berikut materi kita, yaitu hikayat, ciri-ciri hikayat, unsur-unsur hikayat, dan nilai-nilai dalam cerita. Nah, apa itu hikayat? Hikayat adalah salah satu bentuk sastra karya prosa lama yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng, maupun sejarah. Kata hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang artinya memberitahu dan menceritakan. Hikayat menyampaikan kisah manusia, legendaris, dan seringkali juga tentang hewan yang bersifat layaknya manusia, seperti kemauan untuk berbicara. Hikayat berarti karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Misalnya Hang Tuah, Perang Palembang, 1001 Malam, dan lain-lain. Ciri-ciri hikayat. Adapun ciri-ciri hikayat yang pertama, anonim. Istana sentris, statis, komunal, klise, tradisional, didaktis, kisah universal masyarakat manusia, dan magis. Anonim. Anonim artinya pengarang dari hikayat umumnya tidak dikenal. Artinya, cerita hikayat tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal ini karena cerita hikayat disampaikan secara lisan dan diceritakan secara turun-temurun, sehingga tidak diketahui siapa pengarangnya. Berikutnya, istana sentris. Menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana, kerajaan, atau pusat ceritanya berada di dalam lingkungan istana. Memang cerita hikayat banyak yang mengambil setting kerajaan dan kehidupan di masa kerajaan. Umumnya, tokoh yang diceritakan adalah raja, pangeran, atau rakyat di negeri tersebut. Berikutnya, bersifat statis. Bersifat statis maksudnya tetap atau tidak banyak terjadi perubahan. Memang cerita hikayat banyak yang mengambil setting kerajaan.
Tetapi cerita hikayat bersifat tetap atau tidak banyak terjadi perubahan dari awal cerita sampai akhir cerita. Berikutnya bersifat komunal, artinya menjadi milik masyarakat. Cerita hikayat disampaikan secara turun-temurun dan hidup di tengah masyarakat dari dulu sampai sekarang. Menggunakan bahasa klise, menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Dengan kata lain, kata-kata dalam cerita hikayat banyak diulang-ulang. Berikutnya bersifat tradisional. Hikayat bersifat tradisional atau meneruskan budaya, tradisi, atau kebiasaan yang dianggap baik. Berikutnya, bersifat didaktis. Bersifat didaktis atau mendidik, baik secara moral maupun didaktis secara religi. Berikutnya, menceritakan kisah universal manusia. Hikayat menceritakan kisah secara universal seperti peperangan antara yang baik dengan yang buruk dan dimenangkan oleh yang baik. Pada akhirnya, yang baik akan menang di akhir cerita dan akan menampilkan akhir yang bahagia. Berikut magis. Cerita hikayat umumnya bersifat magis. Pengarang akan membawa pembaca ke dunia khayal imajinasi yang serba indah. Hal ini yang membuat cerita hikayat menarik karena banyak hal-hal magis atau imajinatif yang tidak masuk akal. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai unsur hikayat. Yang pertama ada tema, latar, alur, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Latar. Latar ialah tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam suatu cerita. Alur. Alur merupakan jalinan peristiwa dalam sebuah cerita yang terjadi dalam hikayat. Amanat. Amanat adalah suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Tokoh. Tokoh adalah pemeran di dalam cerita. Pemeran ini baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pendukung. Penokohan sendiri merupakan penggambaran watak seorang tokoh. Sudut pandang. Sudut pandang adalah pusat pengisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh si pencerita. Nah, materi yang terakhir yaitu nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai dalam hikayat ada nilai religi, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi, dan nilai estetika. Nilai religi, nilai yang berkaitan dengan agama atau ketuhanan. Nilai ini berkaitan dengan pesan-pesan agama yang terkandung dalam suatu cerita hikayat. Nilai agama mengajarkan pembaca untuk selalu patuh dan taat kepada ajaran-ajaran agama, serta menjauhi segala pantangan dan larangannya. Nilai ini mengajak pembaca untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, pencipta alam. Berikutnya, nilai moral, nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sebuah cerita hikayat mengandung banyak ajaran-ajaran moral yang mengajarkan kebaikan kepada para pembacanya. Anjuran untuk berbuat baik, membela kebenaran,
pantang berbohong, dan sebagainya banyak ditemukan dalam alur kisah hikayat. Seluruh ajaran moral ini akan tetap relevan sampai kapanpun. Nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan pola hidup pada suatu masyarakat tertentu yang ada pada zamannya. Sebagai cerita klasik, hikayat biasanya menggambarkan latar suasana atau lingkungan zaman dahulu, lengkap dengan segala budayanya, biasanya berbentuk cerita kerajaan. Melalui hikayat, kita bisa mengenal seperti apa budaya masa lalu, tempat tokoh-tokoh yang diceritakan tersebut menjalani kehidupannya. Berikut, nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain, serta tidak dapat hidup sendiri. Hikayat mengandung cerita yang mengajak para pembacanya untuk menyadari dirinya sebagai makhluk sosial. Ajaran saling tolong-menolong, membantu yang lemah, bersedekah, dan sebagainya banyak diceritakan dalam kisah hikayat. Kita sebagai pembaca diharapkan bisa menyerap semua nilai moral tersebut. Berikutnya, nilai edukasi. Nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berbentuk pendidikan dalam artian yang umum atau luas. Hikayat mengajarkan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan untuk memecahkan segala persoalan hidup. Dalam hikayat, biasanya diceritakan kebijaksanaan orang-orang berilmu. Nilai estetika. Nilai yang berkaitan dengan keindahan. Hikayat mengandung keindahan dalam kisahnya, baik itu keindahan suasana alamnya maupun keindahan yang menyangkut tokoh-tokohnya. Dengan nilai ini, kita diajarkan untuk mengagumi dan merawat keindahan tersebut. Contoh, hikayat si miskin. Nah, di sini nanti kalian bisa mengakses di link ini. Silakan nanti kalian link ini sudah ada di bahan pembelajaran ya, bahan ajar. Silakan diakses untuk memudahkan kalian memahami materi mengenai cerita rakyat atau hikayat. Nah, di sini juga sama, di link tersebut atau web tersebut sudah ada identifikasi nilai-nilai hikayat. Silahkan kalian akses link ini. Nah, di sini sudah dijelaskan mengenai nilai-nilai hikayat yang terdapat pada hikayat si miskin. Kesimpulan. Dalam mengidentifikasi cerita rakyat atau hikayat, terlebih dahulu kalian harus memahami pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat, dan mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, terlebih dahulu kalian harus membaca keseluruhan hikayat. Sumber belajar, nah ini sumber belajar ini ada semua di bahan ajar ya, sudah saya lampirkan. Nah, ini dia. Ya, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.